Hai folks. Nah, balik lagi sama masih di kita. Visip Talk ya. Ngobrol yuk. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Nah, kali ini nih kita mau ngapain nih? Kita pindah lagi nih, nggak di sofa. Oh iya, kita bakal seru-seruan pasti ya kalau di sini ya. Kalau di situ juga seru. Seru Cuman tapi oke, merefresh otak lagi ya. Nah, kita tadi kan kita udah ingetin nih buat teman-teman yang nonton bisa banget komen, dan juga kemarin udah dipasang question box di IG-nya Himakom Unsut gitu kan. Sekarang waktunya kita bacain nih. Iya nih, udah ada nih beberapa Ada salam. 2.500. Ada juga pertanyaan gitu ya. Langsung aja kita bacain nih ya. Yang pertama nih. Iya, tapi kita cuma pilih 2 ya, maaf ya. Pilih 2 yang butuh. Pilih 2 pertanyaan Oke, gitu. buat Kak Arifa sama Mas Firman kita bacain pertanyaannya ya. Oke, nih yang pertama dulu aku bacain ya. Ini dari Farah SLS BLA RG. Ya udahlah, Farah Tahu gitu namanya ya. apa ya? Pertanyaannya adalah, kendala apa yang dihadapi saat studi di Australia, khususnya untuk belajar humas? Jadi ini mungkin lebih mengarah ke Mas Firman ya. Boleh Mas Firman yang jawab. Kendalanya ya. Iya. Ya mungkin kita selama ini kalau misalnya belajar di Indonesia, ketika kita kasih teori satu aja tuh kayaknya kita udah merasa paling jago gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini, kalau kita kasih satu teori, mereka maksudnya apakah lo yakin gitu ini dengan cuma satu teori lo bisa memecahkan masalah ini kayak gitu. Jadi kita dituntut untuk lebih gitu, dan untuk ngebandingin, apalagi misalnya komunikasi gitu, untuk ngebandingin dengan teori yang lain kayak gitu. Jadi ya salah satu kendalanya itu kita, bukan kendala sih, itu tantangan sih menurut saya. Jadi kita harus lebih open minded untuk terbuka bahwa ketika misalnya ada masalah, kita bisa memecahkan itu dengan berbagai macam teori. Itu satunya. Terus yang kedua, mungkin tantangan juga yang di sini adalah kita harus banyak baca gitu. Harus banyak baca literatur, harus banyak baca jurnal seperti itu, karena nanti atau membaca tesis yang udah dikerjakan oleh senior-senior kita gitu. Karena jangan sampai ketika kita ngasih suatu ide atau suatu gagasan, ternyata itu udah pernah dilakukan oleh orang lain gitu, dan nggak ada bedanya. Mungkin boleh kita sama, tapi kita harus ada bedanya gitu. Maksudnya dalam segi ya misal metodologi, atau misalnya dari segi cara pemecahan masalahnya, itu harus ada yang berbeda kayak gitu, biar ada keterbaruan gitu sih. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Mas Firman. Jadi kendalanya itu kebanyakan ya nggak boleh cepat puas ya nih sama apa yang udah kita tahu, apa yang udah kita pelajari, harus tetap mau belajar lagi. Bener banget, dan itu kendala menurut Mas Firman itu dijadikan tantangan gitu ya. Keren banget. Jadi nggak boleh menyerah. Betul. Dan ini nih ada pertanyaan kedua nih dari Fahri 1404. Wah, ini angka lahirnya kali ya. Oke, langsung aja nih. 1404 maksudnya. Bukan lahir ya. Oke, kalau mau terjun sebagai praktisi media, apa studi lanjut jenjang magister di luar negeri yang cocok? Nah, ini nih, apa nih kalau mau jadi praktisi media, magister apa nih cocok nih di luar negeri? Mungkin tadi kan udah Mas Firman yang jawab, mungkin Kak Arifa nih mau jawab, Kak. Atau dua-duanya juga boleh. Oh iya, kalau dua-duanya juga boleh banget. Kalau ada funding atau ada resource untuk lanjut S2, ya S2 mungkin ke strategic communication, atau lebih fokus ke digital communication. Itu sekarang lagi happening banget. Tapi kalau mau langsung cepet lebih ke penerapannya dalam dunia kerja, sebaiknya sih masuk jalur ambil sekolah vokasi atau tingkat diploma. Jadi sistem perkuliahannya ya langsung kamu praktek di, misalnya belajar tentang kamera, belajar tentang MC, belajar tentang event management, belajar tentang kehumasan, itu lebih ke lebih ke praktek di lapangannya gitu. Kalau untuk tingkatan master degree atau PhD itu kan lebih ke teori dan akademisi, landasan teori-teorinya setelah
melihat apa yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis dalam landasan teori-teori itu. Tapi kalau misalnya untuk lebih mau cepet nih ke dunia kerja atau apa yang langsung yang bisa diterapkan saat ini juga masuk jalur diploma itu salah satu pilihan yang bijaksana. Oke. Jadi buat Fahri ya, buat Mas Firman maaf, buat Mas Firman ada mungkin mau nambahin dari jawabannya Kak Arifah? Iya, aku mau nambahin aja sih sedikit. Kalau tadi benar banget yang disebutkan oleh Mbak Arifah, aku mau nambahin aja mungkin salah satu tips untuk mencari jurusan apa yang tepat di Australia, karena gini, di Australia itu nama jurusan itu belum tentu sama antar kampus gitu. Jadi misalnya kayak communication, nah nanti itu bisa atau enggak misalnya public relation, nah nanti bisa aja public relation di kampus A disebutnya public relation, tapi nanti di kampus B dia disebutnya lain lagi gitu. Atau kayak misalnya contohnya kayak aku master of communication for social change gitu. Nah, sedangkan di kampus lain mungkin hanya master of communication aja kayak gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu. Tips aku adalah kalian masuk ke websitenya kampus dulu. Nah, nanti kalian pilih misalnya untuk S2 komunikasi, nanti dia tuh kasih programnya, misalnya ada yang PR, ada yang communication kayak broadcast atau advertising kayak gitu. Nah, nanti diklik lagi bisa masuk ke dalam kurikulumnya gitu. Nah, dari kurikulum itu kan kalian bisa nilai nih, oh ternyata yang lebih cocok buat saya ke depannya jurusan yang ini karena dia mengcover semua materi yang akan saya butuhkan di dunia kerja nanti gitu. Atau oh ini kayaknya cocok untuk di Indonesia jurusan ini nih karena kurikulumnya pas banget sama yang dibutuhkan di Indonesia walaupun namanya belum tentu sama gitu. Kayak di kampus saya sekarang communication itu adanya di bawah Fakulti Creative Industries gitu. Nah, padahal di kampus lain misalnya di bawah FISIP gitu kan, atau behavioral science kayak gitu-gitu. Itu beda-beda sih. Harus buka websitenya kalau mau lihat lebih detail. Iya sih. Demikian juga. Gitu ya, boleh nambahin? Oh, boleh banget. Jadi dulu jurusan saya marketing communication, lalu beberapa tahun setelah itu jurusan itu udah nggak ada lagi, jadi ganti strategic communication. Kemudian diganti lagi governance communication. Jadi itu selalu berubah gitu setiap saat. Oke, jadi gitu ya tadi ya. Tadi Kak Arifah udah jawab pertanyaannya, juga yang Arifah dan Mas Firman juga udah jawab pertanyaan Fahri. Jadi kalau menurut Kak Arifah boleh disuggest ke digital communication atau ambil vokasi. Iya. Mas Firman juga ngasih juga tips and triknya untuk cari-cari jurusan nih ya. Rajin-rajin buka websitenya. Websitenya mandiri gitu ya, cari nih kita pengennya apa gitu. Oh mungkin boleh tepuk tangan dulu nih semuanya. Sore. Nah, kita tadi kan udah bacain pertanyaan-pertanyaan nih yang masuk dari Instagram. Sekarang kita mau bacain yang di YouTube kali ya. Oke, yang di YouTube ini rata-rata salam kali ya. Iya, salam. Nah, ini Kak Arifah dan Mas Firman, ternyata kita udah dapat banyak salam dari dosen-dosen nih, Kak. Iya. Ada Wisnu Wijanarko, ini Mas Wisnu. Komentar, sukses buat acaranya, maju terus, pantang menyerah, dan selalu cerdas dan dapat diandalkan ya. Iya, nah oke. Cerdas dan dapat diandalkan. Mas, itunya lagunya Ilkom ya, itu ilmu komunikasi adalah cerdas dan dapat diandalkan. Itu selalu ya, kita banget gitu. Dan selanjutnya ada lagi nih, ini juga dari dosen kita nih, ada Pak Bekti Istianto itu. Sukses terus untuk acaranya, salam juga untuk narasumber dari alumni dan dosen-dosen Jurkom. Jadi ini ada salam nih Kak untuk Kak Arifah dan juga Mas Firman dari Pak Bekti nih Kak. Salam kembali. Dan satu lagi nih, ada yang kangen nih kayaknya nih. Ada komentar. Oke, ini agak out of topic ya, tapi kita bacain aja karena dia ada komen, kita apresiasi. Ada dari Siti Farida. Komen, I miss you, Ali Fajar. Ya, jadi Ali Fajar adalah salah satu kru kita, itu ada di belakang layar ya. Ini jarang-jarang gitu ya, ada yang salam ke dia, jadi kita bacain aja. Iya, mungkin kangen atau gimana, aku juga nggak tahu. Ini siapa Siti Farida? Oke, tolong di notice ya.
Oke, kita udah salam-salamnya udah selesai. Gimana kalau kita lanjut games aja nih, Nis? Lanjut games lagi. Siap ya, Mas Firman dan juga Kak Arifah? Oke. Oke, nih gamesnya nih nggak kalah serunya nih Sama karena nama gamesnya apa ya? Ada namanya nggak sih? Ada, jangan khawatir, kita selalu punya nama. Namanya adalah tebak gambar, Nis. Oh iya, tebak gambar. Jadi kita nanti Mas Firman dan Kak Arifah bakal menebak itu gambar apa sih gitu ya. Betul. Nah, nanti gambarnya akan muncul di layar nih, akan dimunculin sama kru kita. Terus nanti Mas Firman sama Kak Arifah harus menebak kira-kira itu gambar apa sih gitu. Iya. Nanti apakah jawabannya benar, apakah salah, kita lihat. Oke, langsung aja kita mainin kali ya. Oke, langsung udah aja. siap ya, Kak? Oke, mana gambar nih? pertama. Gambar Ayo, pertama. dimunculin. Mana nih? Oke, tepuk tangan dong, kita mau games nih. Itu gambar apa? Oke, udah kelihatan ya, Kak ya? Danau, gambar danau, sungai. Bentar. Oke, gambar apa? Hayo, gambar aja belum kelihatan gimana mau nembak. Pemandian air panas. Lanjut, next. Nah, itu gambar apa tuh kira-kira? Ada yang bisa nebak? Pemandian air panas. Oke, Mas Firman pemandian air panas. Kak Arifah mau nebak apa mungkin? Sungai, danau. Oke, sungai atau Iya, danau. Apakah gambar sebenarnya, Nis? Kita lihat langsung. Iya, oke. Kita kunci jawabannya tadi ya. Treng. Mana nih jawabannya? Apakah ini? Oh, Oke. mancing. Ternyata mancing ya. Tapi nggak jauh-jauh lah, itu pasti mancing. Kalau nggak di danau juga di sungai. Iya gitu kan. benar ya Kak Arifah. Jadi bisa mengira-ngira. Oke, masih ada nih ya selanjutnya. Selanjutnya, gambar apakah itu? Kita bakal nebak-nebak lagi. Wow, apakah itu? Apa Gambar nih? Apa tuh? Gambar apa? Ada yang mau nebak duluan? Oh. Gambar apa ya? Jamu. 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 Oke, Kak Arifah Kita nebak nebak itu jamu. jamu. Mas Firman mau nebak apa tuh? Lagi ngerujak. Oke, lagi ngerujak. Kita Oke. lihat gambar sebenarnya apaan nih? Apa nih? Ini kadang Jeng, agak jeng, jeng, unpredictable ya, jeng. Nis ya. Iya, kita juga nggak tahu. Jujur agak Baiklah. Iya, oke. kayak nggak nyambung. Iya, gitu, kita nggak juga apa-apa. sebagai host juga. Oh, gitu. Kirain Aku juga jamu kayak gendong. gimana gitu. Maafin ya Kak ya. Oke, kayaknya seru sih tapi ya, walaupun agak gak jelas tapi kayak seru. Kita lanjut aja nih. Oke, langsung. Semakin Gambar absurd. selanjutnya adalah Yang ketiga. Oke, Oke, gambar mana nih ketiga. gambarnya nih? Masih loading mungkin ya. Ya, Apa tuh? Apa nih? Gambar tangan tapi lagi ngapain nih tangannya? Ngapain nih kira-kira? Ada yang menebak, ada yang menebak. Mas Firman, Kak Arifah, ada yang menebak duluan mungkin. Lagi di konser. Lagi di konser. Boleh, masuk oke. akal, masuk akal. Kak Arifah. Kak Arifah mungkin Lagi di kelas ya. Mau lagi di nanya. kelas, di lagi kelas. itu ya Iya, jawab mau tanya pertanyaan. atau bisa. Tapi apakah benar? Apakah salah? Kita Iya, lihat. kita lihat nih. Jawabannya adalah ding ding ding. ding. Berarti Konser. Konser. Wah, keren banget nih. Mas Firman bisa lagi konser. Tadi kali gua bener di danau, ini bener di konser. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi nih. Masih ada nih kayaknya. Masih ada. Ya, ternyata masih ada beneran. Masih ada beneran, kita udah kelar. Oke, ini Apa gambar nih? apa nih? Air nih, dituang sih kayaknya. Tapi dituangnya ke apa gitu? Ada yang menebak? Kak Arifah, Mas Firman mungkin? Ya mereka juga udah mulai Dituang ke sini, gelas. gitu kan. Dituang ke gelas. Oke, Kak Arifah mau jawab apa nih, Kak? minum ya, lagi minum air ya. Oh, lagi minum gini Lagi ya. minum. Oke, kita kunci jawabannya. Betul. Apa nih? Bener Jawabannya nggak? yang Bener benar. nggak? Bener nggak nih? Jing, jing, Apakah jing. jawabannya? Keren banget nih bisa jawab ya. Iya, buat Setelah di Arifah. pemanasan gitu ya, Betul. akhirnya bisa jawab juga. Masih ada lagi ini tapi kayak seru Oh sih. Nis. iya, Kita seru buka banget. lagi kali ya gambarnya. Mungkin bisa dibacain skornya dulu sementara. Oke, skornya dulu Pak. Keseruan.
Mas Skornya? Firman skornya 1, Kak Arifa udah 2 Oke, nih. keren banget Kak Arifa bisa menebak. Oke, ini apa nih? Udah ada nih Ini gambarnya. bisa macam-macam sih ya profesinya, mungkin lagi ngapain? Yang pakai lagi- caping. Iya. Kira-kira lagi ngapain nih Kak? Pasti sih petani ya. Cuma lagi ngapain ini? Petani. Petani. Oke, Kak Arifa. Mungkin yang Kayaknya random lagi aja naik Kak, nggak motor usah ya. terlalu itu. Kenapa? Naik motor. Naik motor, bukan pakai helm. Sekarang pakainya caping, keren. Traditional. Oke, Oke. tapi emang benar. Ayo kita lihat gambar aslinya. Gambar apa nih? Ini maksa bener. Oke, ternyata becak nih. Becak. Oh ya, jadi skornya masih Ya, sama. tapi sebenarnya Kak Rifa agak mirip-mirip ya naik motor sama ini naik becak mengendarai sama-sama mengendarai Cuman gitu agak ya. jomplang gitu ya, becak dan motor. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Apa udah habis nih? Tapi Ada lagi dong. seru. Oh, ada lagi nih. Ini kenapa nih kira-kira nih? Pusing atau Pusing. apa Ngerjain vertigo? tugas. Vertigo jangan-jangan. Apa nih? Kira-kira dia kenapa nih Kak? Pusing mikirin tagihan. Oke, pusing mikirin tagihan. Boleh. Ekspresinya sih dapat banget sih. Kak Rifa mungkin Iklan ketombe. Oke, iklan ketombe. Bisa sih, bisa masuk akal, garuk-garuk bisa ya. masuk akal. Tapi jawabannya apa nih sebetulnya? Kita lihat. Kita lihat jawabannya. Kenapa so stres? Wow. Kenapa bisa kayak gitu sih? Emang gambarnya gitu mungkin dia keropnya emang. Ada lagi atau enggak nih tapi? Udah, Ada lagi nggak? udah. Oh, udah ternyata. Cukup Wah. ketidakjelasannya kali ini ya. Ya, dan kita Semoga kakak-kakaknya terhibur dan yang nonton juga terhibur ya, Nis ya. dan ternyata skor akhirnya adalah Mas Firman itu 1 dan Kak Arifah 2. Selamat buat Kak Arifah. Jadi di 2 game ini seri ya sebenarnya. Mas Firman tadi di games pertama menang dan ini Kak Arifah juga menang. Jadi 1-1 sama gitu. Nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah karena ini cuma games buat seru-seru. Gak ada duitnya juga, gak ada pialanya. Jadi nggak Iya. usah bermusuhan. Betul. Masih mau ngobrol-ngobrol dikit lah nih sih. Oke. Habis games nih, habis udah agak itu kan pikirannya udah agak fresh gitu. Heeh. Gimana nih? Kira-kira kita mau nanya nih, Kak, buat pesan buat adik-adik mahasiswa khususnya ya, yang sekarang mungkin lagi ya SMA juga nggak apa-apa sih, Iya, nggak apa-apa. tapi khususnya untuk mahasiswa yang mungkin punya minat atau motivasi untuk lanjut studi di luar negeri itu kira-kira pesannya apa nih Kak buat Iya. mereka? Silakan yang mau jawab dulu siapa? Oke, Mas Firman dulu mungkin. Mas Oke. Firman dulu. Kalau aku pesan aku kita nikmati masa kuliah dengan semaksimal mungkin. Maksudnya selain belajar, kita juga harus melatih skill kita, baik itu berorganisasi, ikut kursus-kursus di luar kalau emang butuh. Terus yang tadi kita lupa mention juga adalah magang. Magang itu juga sangat penting sebenarnya, karena dengan magang itu kita belajar langsung terjun ke lapangan, kayak gitu. Nah, nanti semua ini akan jadi modal kalian untuk maju lagi baik di dunia kerja maupun untuk mendapatkan beasiswa gitu. Dan yang terakhir pesan dari aku, mumpung kalian masih di dunia kampus, kalian maksimalin nih untuk ngelatih diri kalian agar lebih percaya diri, apalagi untuk jurusan yang komunikasi bisa lebih dilatih lagi cara teknik berkomunikasinya, untuk berbicara dengan orang, kayak gitu. Dan ini menurut aku salah satu contoh yang baik juga dengan mempraktekkan langsung dengan Visip TV ini gitu kan. Jadi kan kalian belajar teorinya di kelas, kalian juga langsung bisa nerapin prakteknya itu di lab TV seperti ini gitu. Itu merupakan salah satu terobosan juga sih menurut aku. Jadi ya itu aja menurut aku. Oke, keren banget. Tangan buat Mas Firman. Buat Kak Arifah nih, pesan untuk adik-adik yang mau lanjut studi ke luar negeri, Kak. Kalau dari aku sih ada beberapa poin di sini. Yang pertama,
kalau mau melanjutkan studi itu harus punya goalnya apa gitu. Jadi dari sekarang udah dipikirin nih, oh aku kuliah berapa tahun lagi, habis kuliah seperti tadi pengalamannya Firman sama pengalamannya aku, ambil pengalaman kerja sebanyak mungkin yang nantinya itu akan berguna banget buat ngerjain tugas-tugas kuliah gitu. Karena dengan pengalaman itu bisa case study-nya itu bisa kita analisis dan bisa dijadikan case study untuk assignment. Lalu tadi yang pertamanya goalsnya itu mau apa, mau sekolah, sekolahnya jurusan apa, di mana, bagaimana strateginya untuk sampai ke tahap itu gitu. Tapi yang pasti harus sabar antara titik sekarang sampai nanti ketika cita-cita itu diraih. Lalu yang kedua, yang selalu aku lakukan adalah dari dulu awal kuliah itu punya vision board. Jadi apa-apa cita-cita, segala macam cita-cita, gambar-gambar atau yang dipengenin, bahkan sampai makanan pun, gambar-gambar makanan atau apalah gitu, selalu aku tempel di vision board itu. Jadi dilihat tiap hari dan semoga ada yang ngaminin ya tercapai cita-citanya. Yang ketiga, kalau kita fokus di kehumasan, sebisa mungkin ikut organisasi profesi gitu. Nggak tahu di Indonesia apa ya, saya agak kurang tahu, tapi kalau di Australia public relation association something kayak gitu. Jadi itu memang berbayar, tapi dengan menjadi anggota profesi itu kita selalu mendapat update perkembangan kehumasan. Setiap kali ada perubahan itu kita pasti tahu, jadi orang pertama yang tahu dalam lingkup networking itu gitu. Memang butuh biaya, memang butuh fokus, tapi itu worth buat profesi kita atau buat pekerjaan kita selanjutnya. Terus kalau yang berkaitan langsung dengan beasiswa itu dari sekarang itu harus mulai rajin belajar bahasa Inggris, mulai challenge yourself untuk ambil IELTS atau ambil TOEFL, terus di-upgrade terus, ditingkatkan terus skornya gitu. Jadi by the time nanti 3 atau 4 tahun ke depan pada saat mau apply, udah punya kuncinya. Kunci. Dan sabar menjalani proses. Itu kuncinya. Udah Kak Arifah? Doa ya? Doa. Oh iya, itu nggak boleh lupa. Iya, bener banget. Luar biasa ya Nis. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Firman dan juga Kak Arifah nih. Pesan-pesannya jangan lupa untuk teman-teman semuanya diingat-ingat tuh pesan Mas Firman sama Kak Arifah. Kalau perlu ditempel tuh di tembok di jidat. Oh iya, di jidat. Di kamar kosnya atau di kamar diinget-inget nih apa aja yang tadi jadi pesan-pesannya gitu. Kalau kita mau melanjutkan studi ke luar negeri. Iya, jadi pokoknya maksimalin kesempatan yang ada dan juga jangan lupa untuk punya visi ke depan gitu. Betul. Ya. Kita sudah punya bayangan nih. Obrolan hari ini benar-benar itu ya Nis, ya seru banget. Seru banget. Dan menginspirasi parah. Iya. Dan juga berbobot gitu. Berbobot kita banget seru-seruan lah bareng ya. dan juga tapi tetap ada ilmu yang bisa kita dapat dari Kak Arifah maupun Mas Firman. Betul banget. Tapi nggak kerasa nih Nis, ini udah ternyata udah 90 menit ya. Kayaknya lebih gitu. Saking serunya Saking gitu. serunya gitu. Oh iya, mungkin untuk Mas Firman dan Kak Arifah, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu di sana dan semoga bisa cepat lagi, Mbak. Untuk dosen-dosen. Oh iya. Siap. Siap. Nanti kita sampai nih Mas. Nanti kita sampaikan untuk dosen-dosen ilmu komunikasi. Iya. Jangan lupa main-main ke Unsut ya Kak. Sip, ya, oke. Kita udah terima kasih sama narasumber kita hari ini. Saatnya kita closing ya. Betul banget. Sedih banget nih. Nanti terima kasih juga nih buat yang udah komen, Oh, buat iya. yang udah nonton. Terima kasih dan maaf banget kalau kita berdua punya salah-salah Iya, kata bener. dan lain-lain ya. Oke. Sampai jumpa di Visip Talk selanjutnya. Visip Talk ngobrol yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu sudah. Iya. Akhirnya.